Dipersilakan untuk EJ untuk maju ke depan memberikan testimoni. Yang terhormat Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat malam. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Yohanes Ciptanto. Saya Emmausir angkatan kelima, yaitu alumni Emmaus Journey angkatan yang kelima. Bapak Ibu, mohon izin saya sharing sebentar mengenai pengalaman iman saya sebelum dan sesudah mengikuti komunitas Emmaus Journey ini. Nah, sebelum saya bergabung dengan komunitas spiritual Kitab Suci Emmaus Journey ini, saya merasa masih banyak kekurangan dan kelemahan, terutama dalam hal pemahaman akan kitab suci, pemahaman akan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Di samping itu saya juga mengalami banyak kekurangan untuk mengungkapkan kata-kata dalam doa, itu saya juga mengalami kesulitan. Tetapi setelah saya mengikuti dan bergabung dalam komunitas spiritual kitab suci ini, saya mengalami banyak perubahan, terutama perubahan iman saya, yaitu yang lebih kuat, dan saya lebih tekun lagi membaca kitab suci, lebih tekun lagi merenungkan sabda Tuhan, dan saya lebih mudah lagi untuk memahami tentang isi kitab suci. Karena di dalam Emmaus Journey ini ada buku pendamping dan para fasilitator yang selalu memandu saya untuk membaca dan merenungkan kitab suci. Jadi saya sangat menikmati membaca kitab suci, merenungkan dan berdoa harian. Di samping itu Bapak Ibu, di dalam kelompok komunitas Emmaus Journey ini, masing-masing anggota dengan semangat persaudaraan dan persahabatan, masing-masing anggota berbagi, sharing pengalaman mereka dengan terbuka, pengalaman iman mereka yang terinspirasi dari kitab suci. Jadi dengan adanya kegiatan seperti ini menjadikan saya lebih untuk meningkatkan hubungan saya dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dan iman kita tentu saja semakin dikuatkan. Jadi yang jelas Bapak Ibu, komunitas kerohanian kitab suci atau Emmaus Journey ini sangat berpengaruh positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan iman saya. Jadi saya jadi semakin rendah hati, lebih tekun, terutama lebih bersemangat lagi untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui membaca, merenungkan dan melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu Bapak Ibu yang terkasih, sharing saya yang secara singkat. Yang jelas Emmaus Journey ini sangat membantu saya untuk mengembangkan dan menguatkan iman saya. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih, demikian sharing saya secara singkat, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan kepada hati Bapak Ibu semua. Terima kasih, selamat malam, salam. Saudara-saudaraku yang terkasih, beberapa kategorial atau komunitas di Gereja Katolik memang menawarkan cara-cara bagaimana kita untuk mengimani Tuhan dan bagaimana kita mau menumbuh kembangkan iman kita.
Dan tentu EJ adalah salah satunya untuk pemahaman dan memaknai kitab suci bagi diri kita masing-masing ya. Dan satu lagi bahwa ada sedikit kata keseh teologis, ada beberapa pertanyaan mengenai kesamaan Allah dengan Yesus gitu ya. Dengan Tuhan kita Yesus Kristus itu. Dalam Tritunggal Maha Kudus, ketiga pribadi ini bisa dikatakan sama, bisa dikatakan tidak sama, juga bisa. Mengapa demikian? Karena dalam pemahamannya bukan soal samanya yang diutamakan di sini, tetapi satu kesatuan. Sampai sini dulu ya. Lalu bagaimana dengan Yesus? Kalau kita sering kali mengungkapkan Allah yang menjadi manusia, tidak bisa disalahkan juga, itu juga benar. Tepatnya sabda yang menjadi manusia, tepatnya. Tetapi sabda itu terpisah tidak dengan Allah. Pada awal mulanya Yohanes 1 ya, adalah firman. Firman itu melayang-layang di atas air, ya kan? Di Kejadian juga demikian. Lalu menjelmalah menjadi manusia. Yohanes 1. Dan ibaratnya bahwa yang menjadi manusia itu memang adalah sabda. Dalam doa malaikat juga demikian ya. Sabda menjadi daging. Daging bukan manusia, lebih kepada kedagingan yang diutamakan di situ. Daging, sabda yang menjadi manusia. Maka dan tentunya sabda ini tidak terpisah dengan Allah, satu kesatuan. Sama seperti saya punya suara, ya kan? Ini suara saya bersabda. Terpisah nggak suara saya dengan saya? Ibaratnya tidak ada keterpisahan, berbeda. Ya, ini suara, ini diri saya, tetapi berasal dari satu kodrat yang sama. Demikian juga Tritunggal Maha Kudus, sabda yang menjadi manusia, maka tidak bisa disamakan antara ya Yesus Tuhan kita dengan nabi-nabi yang lain. Kalau di tempat lain hasilnya jadi kitab, sabda wahyu itu. Kalau di kita Yesus sendiri sabda yang hidup itu, dan kita santap dalam perayaan Ekaristi. Bagaimana dengan Alkitab? Alkitab adalah tulisan-tulisan bagi mereka para penulis-penulis pertama yang terinspirasi dengan Roh Kudus, yang paling dekat dengan kejadian-kejadian Kristus. Mereka adalah saksi-saksi yang dituliskan gitu. Dan apa yang dituliskan itu adalah kisah tindakan-tindakan Yesus ya, sabda yang hidup itu. Maka lebih tinggi lagi, bukan lagi soal buku kalau kita, tapi ya Allah sendiri yang hadir. Yesus bersabda, itu Allah sendiri yang bersabda. Begitu. Yang secara manusiawi hadir untuk menjamah kita. Jadi bukan soal suara lagi atau bukan soal buku lagi yang pegangan, tetapi Yesus sendiri yang hidup, yang menyelamatkan gitu. Maka kalau dibilangnya suaranya itu, lalu suara itu masuk ke dalam ingatan kita. Kalau orang berbicara menasihati kita, masuk ke ingatan kita kan? Ingatan ikut tetap enggak? Tetap ada di kepala kita. Ada orang bilang alam bawah sadar kan ya, tetap terpatri. Nah itulah Roh Kudus yang hadir di dalam diri kita terus menerus. Ya itulah Tritunggal Maha Kudus. Seperti itu penggambaran singkatnya. Meskipun pemahaman ungkapan saya ini juga belum tentu bisa menerangkan misteri ilahi yang paling tinggi itu, yaitu Tritunggal Maha Kudus. Bukan soal jumlah ya, bukan soal samanya, tapi satu kesatuan Allah yang hadir ke dalam hidup kita. Maka itu harus dirasakan dalam setiap pengalaman, bagaimana Ia menyapa kita sebagai Bapa dan hadir bersama untuk menemani kita sebagai putra dan mengingatkan kita dalam Roh Kudus. Terima kasih kepada para petugas liturgi ya, Misdinar, Pemasmur, Lektor, Kur, dan juga PLB serta TTK, dan juga kita semua yang bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi ini dengan para kudus di surga. Mari kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan.